Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau mungkin pengen pulang ya pulang gitu ya. Yes, pokoknya mantap saja gitu ya. Jangan nggak usah takut. Ya ngapain takut kawan ya? Wong kita kan udah tahun-tahunan di perantauan kan gitu. Udah apa makan apa istilahnya garam, nggak cuma garam kawannya. Mungkin lebih lagi ya karena ekstrim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Toto Vlog. Oke, good morning kawannya. Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kawan ya. Kita di video ini kawan ya, kita akan membahas tentang karantina kawan ya, karantina di Indonesia, tepatnya di Atlet Wisma Pademangan itu ya. Jadi temen banyak yang penasaran gitu ya, atau mungkin takut ya, karena uploadan video dari suatu teman gitu ya, dari seorang teman itu ranjangnya atau tempatnya itu full ya, tumpuk-tumpuk kayak gitu ya, jadi kayak di asrama gitu. Jadi mungkin ranjangnya ini rangkap dua gitu kawan, jadi atas bawah seperti itu. Jadi kan teman-teman banyak yang membayangkan gitu, wah karantina kok kayak gitu ya. Jadi kan ntar tambah bukannya sembuh malah tambah sakit kan gitu ya, soalnya corona kan gitu kawannya. Jadi makanya saya akan memperjelas kawannya di video teman tersebut ya. Jadi videonya seperti ini kawannya, 1 menit durasinya. Jadi videonya seperti itu kawan ya. Itu saya telusuri itu bukan di Indonesia kawannya, itu di Malaysia. Nah itu yang positif ya, yang positif COVID-19. Jadi bukan di Indonesia kawannya, perlu digarisbawahi itu bukan di Indonesia, bukan di Wisma Atlet, itu bukan. Itu di Malaysia. Mungkin dikirimin video seperti itu kawannya. Jadi tempatnya kayak gitu, yang positif itu seperti itu ya. Nggak tahu lah ya pemerintah Malaysia, kalau dipikir ya kumpul kayak gitu ya nggak bisa sembuh-sembuh kawan, malah semakin parah mungkin. Tapi mari kita berdoa untuk teman-teman semuanya ya di Malaysia dimanapun berada ya, mungkin yang kena musibah tersebut ya cepat sembuh gitu ya, bisa kalau di perantauan cepat pulang, pengen pulang ke keluarganya gitu ya. Jadi cepat sembuh, ntar bisa kumpul lagi ke keluarganya, amin ya. Jadi makanya teman-teman itu banyak yang bertanya-tanya, wah kok kayak gitu kan, jadi takut kan gitu. Makanya kesimpulannya seperti itu kan, itu di Malaysia bukan di Indonesia. Itu kiriman video katanya seperti itu, menurut unggahan videonya ya. Jadi bukannya di Indonesia, bukan ya. Terus yang sekarang akan istilah membahas tentang yang ada di Indonesia kan ya, yang di Atlet Wisma gitu ya. Jadi ada unggahan video dari teman kita ya, TKW gitu ya. Dia ngomong itu emang satu kamar berapa ya, kayak 3 orang atau berapa, 3 orang. Jadi tempatnya juga bagus gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya ya. 1 menit durasi. Dari bandara ke Wisma Atlet gratis kan? Gratis, nggak ada pungutan biaya apa-apa. Nggak ada. Waktu imigrasi, biaya cukai gratis semua kan? Gratis, nggak ada dibayar Iya. apa-apa. Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah. gratis. Iya. Omongan orang di luar katanya bayar 500.000 itu bohong, itu hoax. Iya. Jadi kayak gitu kawan ya videonya ya. Jadi teman
TKW udah sampai sana gitu ya. Mungkin ya uploadan 5 hari ini mungkin kawannya. Jadi dia menjelaskan ya tentang kondisinya di situ kayak apa kan. Jadi semenjak menjelaskan semenjak turun di Bandara Soekarno-Hatta itu, kemudian dicek ya dan lain sebagainya, ya itu memang sama kawan ya. Mungkin menunjukkan rapid test PCR itu, kemudian ke karantina itu gratis kawannya, nggak dipungut biaya. Jadi sambil di dropping diantar bus nganterin ke Wisma itu gratis, nggak ada biayanya. Kemudian dia ngomong fasilitasnya apa saja di situ ya, makan 3 hari katanya kawannya. Ya sarapan, breakfast, lunch, dinner ya seperti itu. Jadi makan pagi, siang dan malam. Ya normal kawannya, alhamdulillah. Ya teman-teman nggak usah tanya menunya enak apa ya, paling ya normal ya kayak gitu kawan. Ya namanya kayak di kantin ya, atau mungkin di kos-kosan kan kayak gitu normal. Pokoknya yang penting kita ada nasi gitu aja udah bisa makan insya Allah ya. Ada lauknya apa terserah, yang mungkin tahu, tempe, kerupuk nggak masalah kawan ya. Ya soalnya ya itu sih emang dibiayain pemerintah kawan ya. Ya semoga saja emang makannya enak dan bergizi gitu ya. Dan kalau bergizi kan bisa menambah stamina gitu. Jadi badan kita sehat gitu ya. Apalagi yang sakit kan biar cepat sembuh kan gitu. Jadi teman teman TKW ini dari Oman ceritanya kawan ya. Jadi yang satunya udah 10 tahun, yang keduanya baru 6 tahun, nggak pernah pulang katanya sih. Itu. Yang satunya udah bolak-balik seperti itu kawan. Jadi udah tahu. Terus kemudian kawan ya, kalau karantina dulu kawannya. Jadi turun itu langsung karantina, kemudian sudah karantina itu baru mungkin registrasi email dan bayar pajak gitu kan, bayar pajak HP itu kawan ya. Yang banyak pertanyaan ke teman-teman gitu ya, dari teman-teman seperti itu. Jadi karantina 5 hari kawan ya. Tapi itu mungkin bisa diperpanjang lagi, nggak tahu ya. Soalnya kalau di sini kawan ya, di Qatar sini ini kalau mungkin cuti kemudian balik lagi itu harus booking tiket gitu kawan, untuk booking hotel kawan, untuk karantina kalau di sini ya. Jadi mahal. Jadi mendingan di Indonesia gitu ya. Terus kalau di Qatar sini itu 14 hari kawan ya karantinanya. Kalau di Indonesia itu teman-teman sih ngomong 5 hari gitu ya. Diperpanjang sampai berapa hari nggak tahu gitu ya. Ya semoga saja itu cuma 5 hari doang kawan ya. Jadi nggak diperpanjang lagi gitu. Kalau diperpanjang kan tambah lama, biaya tambah membengkak kan gitu. Ntar familinya atau keluarganya kan jadi was-was, khawatir kan gitu. Itu pasti. Terus kemudian ya semoga saja teman-teman yang ada di sana yang udah karantina, semoga sehat badannya, rohaninya, semuanya lah ya, terhindar dari COVID-19 dan bisa kumpul lagi ke keluarganya. Karena apa kawan ya? Karena keinginan cita-citanya kan dari luar negeri kan pasti yang dirujuk keluarganya. Terus kemudian mungkin yang masih di perantauan kawan ya, yang pengen pulang ya, itu kalau yang pengen pulang atau mungkin kontrak udah habis ya nggak bisa nambah lagi atau gimana ya, persiapannya ya harus matang, sering-sering baca informasi ya, atau menonton. Sekarang YouTube udah merajalela kawan ya, semuanya udah pakai YouTube semua. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan berita-berita terbaru, terhangat kan kayak gitu kawan ya. Jangan sampai entar sampai sana lingak-linguk kawan ya, tengok sana sini bingung, nggak persiapan apa-apa gitu kawan ya. Itu intinya. Jadi buat teman-teman yang masih di perantauan, kalau memang belum waktunya pulang ya mungkin di sana dulu stay lah ya, karena semakin hari kan tempat karantina itu kan semakin penuh kawan ya. Jadi seperti itu kalau bisa kan kawan ya. Untuk teman-teman kalau mungkin masih betah ya dilanjut lagi kan gitu. Nggak perlu cuti, nggak masalah kawan. Istilah kayak mengurangi lah gitu ya, mengurangi dari si COVID, memutus tali COVID-19 ya. Seperti itu ya kalau bisa kawan ya. Kalau mungkin nggak bisa terpaksa pulang atau mungkin ada
urgent ya, mendadak darurat, nah itu ya nggak bisa dibantah lagi, memang harus pulang kan gitu. Tapi kan prosesnya seperti itu kan panjang kawannya, jadi memang itu wajib kawannya, jadi nggak bisa ditinggalin, nggak bisa kok kita langsung lari, nggak bisa. Soalnya dijaga tentara kawannya yang baju loreng hijau itu ya, jadi kita ya mengikuti aturan saja, nggak usah memberontak, ngikutin protokol yang ada. Karena kalau kita itu memberontak ya, menolak, itu ada sanksinya kawannya, istilah seperti itu, ada dendanya gitu. Dendanya lebih mahal kan gitu kawannya, soalnya biar orang itu mengikuti semua kan gitu, demi kebersamaan ya. Soalnya COVID-19 ini kan dari satu orang ke orang lain, dari udara semacam lainnya, itu sangat gampang sekali penularannya. Jadi seperti itu kawan ya. Jadi kembali lagi ke bahasan awal. Jadi karantinanya itu kawan ya, itu yang video pertama tadi itu di Malaysia. Mungkin teman kita ya di sana dari pemerintah Malaysia itu yang positif COVID-19 di situ. Jadi tempatnya itu tumpuk-tumpukan seperti itu. Yang aslinya di Indonesia itu emang disendiriin kawan ya. Ya lumayan ya, tempatnya kayak kamar hotel gitu ya, kayak kamar kos-kosan lah ya. Ada mungkin 3 orang ya. Ini kamar. Oh iya. Oh satu. Kan bang, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, tenang aja. Oh ini satu kamar untuk berdua, terus satu lagi, oh beda kamar tapi dalam. Sendiri. Oh, tapi dalam satu ruangan, 2 kamar. Ya. Oh, gitu intinya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau mungkin pengen pulang ya pulang gitu ya. Yes, pokoknya mantap saja gitu ya. Jangan, nggak usah takut. Ya ngapain takut kawan ya? Wong kita kan udah tahun-tahun di perantauan kan gitu. Udah makan istilahnya garam, nggak cuma garam kawannya. Mungkin lebih lagi ya, karena ekstrim ya. Mungkin yang ceweknya ya, mungkin istilah dapat majikan yang galak atau gimana kan udah ditempa berbagai macam. Kemudian yang cowoknya ya, mungkin kerjanya berat di sana, itu kan udah gemblengan buat kita ya. Jadi ngapain takut, gak usah takut kawan. Langsung terjang saja, kalau memang kita punya pulang saja kawan gitu. Nggak usah ragu-ragu ngapain. Kan kita kan udah terlanjur ke luar negeri ya, udah jauh lah ya, udah tahun-tahunan. Jadi nggak usah takut-takut lagi kawan. Jadi perlu diketahui kawan ya. Jadi nggak usah yang fasilitas di Wisma itu kawan ya, itu memang gratis kawan, kayak di biaya. Jadi kalau ada yang minta uang jangan dikasih kawan ya. Ya ngomong saja baik-baik. Loh Pak, ini kan ini kan gratis ya buat kita TKI, kalau ada pungutan biaya ini bagaimana kan gitu. Jadi ngomongnya harus seperti itu, nggak masalah kan, komplain atau langsung komplain ke petugasnya kan gitu. Jadi tapi biasanya kawan ya, biasanya di Indonesia kan mas ini untuk istilahnya ya seikhlasnya lah, seperti itu. Ya kalau memang ya mungkin bawain barang atau apa kan gitu, itu di Indonesia pasti ada calo-calo kecil seperti itu. Ya kalau itu kan terserah masing-masing ya, personality kan gitu kawan ya. Jadi kalau memang kita kasihan ya kita kasih lah seikhlasnya, gak masalah kawan. Tapi kalau banyak-banyak jangan dikasih kawan. Soalnya itu memang fasilitas buat kita TKI, TKW, PMI ya memang gratis ya, dari pemerintah, dibiayain pemerintah, under pemerintah, government. Jadi tadi kawannya biasanya ada yang kayak yang bantu-bantu itu kalau bisa ya jangan istilahnya, mohon maaf saja kalau minta ya, Pak ini kan katanya gratis ya Pak, ada kayak gini gitu. Ngomongin baik-baik lah kayak gitu, nggak masalah. Biasanya nggak lepas dari itu kawannya, di bandara itu dulu saya pengalaman seperti itu, dibawain ke taksi ini ya minta duit ya. Ya dia kan kalau seikhlasnya nggak masalah, kalau terlalu banyak ya jangan dikasih kawannya. Soalnya kita kan cari uang kawan ya, istilahnya ya untuk menghidupi keluarga kita gitu. Jadi kita udah capek-capek, udah tahun-tahunan buang buang waktu untuk keluarga dan segalanya lah pokoknya.
makanya jangan jadi gampangan lah, perlu diperhitungkan. Oke kawan ya, jadi segini dulu video kali ini kawan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saling sharing lah ya, saling tukar pengalaman gitu, soalnya saya juga TKI sendiri kawan ya, jadi juga saya belajar juga kan gitu. Jadi mungkin ada salah-salah kata atau mungkin salah paham ya, mohon di komen kan gitu kawan ya, dikasih masukan ya, saya malah seneng kan gitu, itu intinya. Oke kawan ya, mungkin segini dulu video kali ini. Kita ketemu di next video lagi, dan selanjutnya jangan lupa kunjungi Mr. Rontok Vlog, di like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.